Good morning. Kisah tragis mantan pemain Persib Bandung, Kevin Van Kiper Lewis yang menyesal bermain di Liga Indonesia, kini harus rela bermain di Liga Amatir pada usia 30 tahun. Kevin Van Kiper Lewis didatangkan Persib Bandung di paruh kedua musim Liga 1 2018. Kevin Van Kiper Lewis yang biasa bermain sebagai winger kiri, didatangkan Persib Bandung dari klub Liga 2 Belanda yakni SC Cambuur. Saat itu dari 31 laga Liga 2 Belanda 2017-2018, pesepak bola yang saat itu berusia 25 tahun itu berhasil mengemas 10 gol dan 7 assist. Alhasil pelatih Persib Bandung di Liga 1 2018 Mario Gomez tertarik menggait Kevin Van Kiper Lewis. Kevin Van Kiper Lewis diharapkan bisa menjadi mesin gol Maung Bandung di paruh kedua musim Liga 1 2018. Sayangnya Kevin Van Kiper Lewis kesulitan untuk beradaptasi. Dari 15 laga Liga 1 2018, pemain berambut pirang ini hanya mengemas 2 gol dan juga 1 assist. Alhasil di akhir musim, Kevin pun dicoret Persib Bandung. Ia tidak masuk agenda pelatih Persib Bandung di Liga 1 2019. Saat diwawancarai media Belanda Football International, Kevin Van Kiper Lewis mengaku menyesal pindah ke Indonesia di usia muda. Sebab dengan pindah ke Indonesia di usia 25 tahun, ia menjadi kesulitan untuk mengembangkan karirnya. Saya pergi ke Indonesia terlalu cepat. Jika saya sudah di penghujung karir, mungkin ceritanya akan berbeda. Saya merindukan sepak bola Belanda. Kehidupan saya bagus di Indonesia, tapi tidak dalam urusan sepak bola. Di Belanda permainan lebih ke arah taktikal. Di Indonesia tidak. Jelas Kevin Van Kiper Lewis. Kemenangan telak Persib Bandung atas PSIS Semarang pada Selasa 27 Februari 2024 kemarin merupakan hari spesial bagi Komisaris PT PBB Umum Mokhtar. Kemenangan 3-0 Persib Bandung dari PSIS Semarang sekaligus menjadi kado ulang tahun pernikahan Umum Mokhtar yang ke-55 bersama istrinya yang jatuh pada Rabu 28 Februari. Oleh sebab itu Umum Mokhtar mengguyur tim dengan bonus sekaligus mengundang staf pelatih dan juga pemain ke kediamannya di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Umu menjamu Bojan Hodak dan para skuadnya yang berhasil mengakhiri puasa kemenangan. Sementara itu kiper Persib Bandung Kevin Rey Mendoza sangat menikmati dengan acara yang digelar pendiri PT PBB tersebut. Kiper Persib Bandung asal Filipina ini sempat berjoget di atas panggung sambil melemparkan saweran berupa lembaran uang kepada para penonton. Bahkan kiper yang mulai diandalkan Bojan Hodak ini mengakui acara yang digelar petinggi PT PBB itu sangat luar biasa dan juga sangat besar. Itu pengalaman yang menyenangkan. Dan saya senang untuk bisa menjadi bagian dari itu melakukan sawer. Apalagi ini pertama kalinya saya datang ke kediaman Umum Mokhtar. Dan ini jadi pengalaman yang menyenangkan. Saya tidak menduga sebelumnya. Jadi saya senang bisa berada di keramaian ini. Dan melihat semua yang terjadi di sini. Ini sangat bagus. Jelas Kevin Rey Mendoza. Sosok Stefano Bertrand berperan penting dalam hasil positif Persib Bandung atas PSIS Semarang. Dia mencetak 1 gol dan turut membidani lahirnya 2 gol lainnya dari Persib Bandung. Kontribusinya tersebut diganjar penghargaan Man of the Match oleh PT Liga Indonesia Baru. Pemain yang berposisikan sebagai gelandang serang itu mengatakan dia senang bisa memberikan sumbangsi nyata bagi kemenangan tim dengan skor telak 3-0. Karena secara grafik, permainannya mulai menanjak sejak direkrut pada jendela transfer pada musim Liga 1 2023. Total sudah 2 gol dihasilkan penggawa asal Italia tersebut untuk Persib Bandung. Sebelumnya dia mencetak gol debut saat menjamu Persis Solo di pekan ke-24 lalu. Sang pemain pun mengatakan punya keinginan untuk mencetak gol berikutnya bersama Persib Bandung. Namun mengenai target yang mau dicapainya, Stefano tidak bersedia mengumbarnya kepada publik. Dia akan merahasiakan itu dan berusaha untuk mewujudkannya. Kerja keras pun digaransi sang pemain akan dijalani hingga kompetisi musim ini rampung. Saya merasa sangat senang.
Dan saya sangat senang untuk kerja sama tim dan performa pribadi saya. Saya rasa setelah 6 pertandingan bermain di sini, saya merasa senang, meski belum 100%. Tapi saya selalu bekerja keras dan segera kembali ke performa yang terbaik. Saya memiliki target di benak saya, tapi saya hanya akan menyimpannya untuk diri saya sendiri. Kini saya hanya akan berusaha untuk terus seperti ini, bekerja keras, mendengar apa kata pelatih dan rekan satu tim, bekerja keras untuk klub dan tim ini. Jelas Stefano Betre. Perlahan Stefano Betre mulai bisa mencuri hati Boboto dengan penampilannya. Namanya pun mendapatkan sanjungan ketika menjadi aktor kemenangan di laga melawan PSIS Semarang. Dia terlibat dalam semua gol Persib Bandung hingga akhirnya memutus puasa kemenangan. Sebelumnya ketika baru tiba di Bandung pada jendela transfer paruh musim lalu, sosoknya menuai kritik tajam. Apalagi Stefano Betre masuk menggantikan posisi Levi Madinda yang tampil bagus pada putaran pertama dan menjadi idola publik Bandung. Sang pemain mengakui bahwa memang dia butuh waktu untuk beradaptasi di Persib Bandung. Apalagi sejak dilepas Maritimo di Juli 2023, sang pemain tidak mempunyai klub dan menganggur setengah tahun. Hal itu lantas membuatnya harus membangun dulu ritme bermain. Setelah melewati 6 pertandingan bersama Persib Bandung, mantan pemain Juventus ini akhirnya mulai nyetel. Motivasi Stefano untuk terus bersinar di sisa musim ini juga semakin tinggi. Dia berusaha untuk terus memuaskan Boboto dengan penampilannya di atas lapangan. Ini normal, karena mungkin di awal-awal pertandingan saya tidak bermain dengan baik. Karena sudah sangat lama saya tidak bermain, mungkin 6-7 bulan. Jadi saya butuh membiasakan ritme bermain. Dan saat ini, saat sudah dalam bentuk permainan terbaik saya mau terus melanjutkan ini. Saya tentu mau memberikan segalanya bagi supporter. Jelas Stefano Betre. Pada laga kemarin malam bukan hanya nama Stefano Betre saja yang menjadi sorotan Boboto berkat aksi gemilangnya di lini depan Persib Bandung. Nama-nama seperti Rezaldi Hehanussa dan juga Henen Herdiana juga tidak luput dari pujian para Boboto karena kedua bek sayap Persib tersebut berhasil meredam serangan Taisei Marukawa maupun Galih Freitas yang selalu menjadi momok menakutkan untuk setiap lawannya di sisi sayap. Bahkan Galih Freitas tampak mati kutu oleh ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh Rezaldi Hehanussa. Begitu juga dengan Taisei Marukawa yang tidak seperti biasanya bermain menusuk ke area penalti lawan. Malam itu harus beberapa kali gigit jari karena pergerakannya diskakmat oleh lini belakang Persib Bandung yang tampil begitu solid. Hen juga beberapa kali ikut membantu serangan yang dibangun oleh Persib Bandung. Tak sedikit pula pergerakan Hen mengacaukan lini pertahanan PSIS Semarang. Seperti saat Hen terlibat atas gol yang dicetak oleh Stefano Betre pada babak kedua. Persib Bandung nampaknya harus bersiap-siap mendapatkan sanksi dari Komite Disiplin PSSI karena kehadiran sejumlah oknum supporter PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat pada Selasa malam kemarin. Berkaca dari kasus-kasus kehadiran supporter tim tamu, Panpel tuan rumah biasanya akan dikenai hukuman berupa sanksi denda sebesar 25 juta rupiah karena dianggap gagal mengantisipasi kehadiran supporter tim tamu. Bukan hanya Persib Bandung, PSIS juga terancam mendapatkan sanksi denda karena dianggap gagal mencegah supporternya untuk tidak hadir di pertandingan tandang. Regulasi Liga 1 musim ini mengatur supporter tim tamu dilarang untuk hadir atau menyaksikan langsung pertandingan tim kesayangannya di kandang lawan. Namun larangan tersebut diabaikan oleh sejumlah supporter PSIS Semarang. Berdasarkan keterangan dari Polresta Bandung, supporter PSIS Semarang memaksakan datang ke Stadion Sijalak Harupat dengan menggunakan 7 bus. Panpel Persib Bandung sempat mencegah supporter PSIS Semarang untuk masuk ke dalam areal tribun Stadion Sijalak Harupat, namun tetap memaksakan diri dengan mendobrak pintu hingga sempat terjadi kericuhan. Panpel pertandingan akhirnya mengizinkan para supporter PSIS untuk masuk dan menempati tribun penonton di bagian utara dengan pengawalan dari petugas kepolisian. PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1 mengirimkan surat kepada PSSI terkait aturan pemain U23. Isi dari surat tersebut ialah relaksasi implementasi penggunaan pemain U23 di Liga 1 karena akan digelar Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, musim ini diberlakukan regulasi wajib menurunkan satu penggawa U23 sebagai starter
dan tampil minimal selama 45 menit. Karena turnamen ini bukan agenda yang masuk di kalender FIFA, klub tidak wajib mengirimkan pemainnya ke timnas U23. Hal ini menimbulkan polemik karena banyak tim yang menolak melepas pemainnya. Mengingat Piala Asia U23 2024 digelar bersamaan dengan digelarnya Liga 1 pada bulan April sampai bulan Mei mendatang. Kebijakan yang disiapkan LIB sendiri mirip dengan gagasan Bojan Hoda dengan menghapuskan aturan U23 di Liga. Pelatih Persib Bandung ini buka suara dan memberikan pandangannya soal isu penghapusan regulasi U23. Dia menyebut setuju dengan kebijakan tersebut karena tim tidak cukup mempunyai banyak amunisi U23 yang level permainannya layak rutin dipasang sebagai starter. Saya menyebut bahwa jika mereka ingin menggunakan pemain U23 kami tidak mempermasalahkan itu. Tapi jika mereka memanggil Kakang dan Beckham, kami tidak punya pemain U23 lainnya yang selevel dengan mereka. Jadi dalam kasus ini akan adil jika selama mereka berada di tim nasional, kami tidak harus memainkan pemain U23 sejak menit pertama. Dalam kasus ini kebijakan itu akan adil karena ini bagus bagi kedua belah pihak. Mereka mendapatkan pemain, lalu kami tidak terdampak pada sisa laga di musim ini. Ini menjadi win-win solution untuk kedua belah pihak. Jelas Bojan Hoda.